Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Arianadin dari kelas 11 MIPA 3 nomor presentasi 11 ingin mempresentasikan penularan dan pencegahan virus HIV atau AIDS. Cara penularan HIV yang perlu diketahui: kurangnya edukasi mengenai penularan HIV membuat sebagian masyarakat menjauhi pengidap HIV. Padahal penularan tidak semudah itu. HIV tidak menular melalui air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet, tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma lewat perilaku seksual yang menggunakan jarum suntik. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Itu sebabnya penting untuk mengetahui dengan benar cara penularan HIV sehingga Anda tidak tertular penyakit ini. Pada dasarnya HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan sistem kekebalan tubuh gagal melawan berbagai infeksi yang menyerang tubuh. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV dengan tanda banyaknya infeksi yang mengancam nyawa. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai infeksi pada tubuh manusia. Penting untuk mengetahui cara penularan HIV atau AIDS dan metode pencegahannya. Berbagai cara penularan dapat penularan virus HIV diantaranya yaitu: pertama, jarum suntik. Jarum suntik apalagi yang digunakan bersamaan berisiko menjadi metode penularan virus HIV. Pemakaian jarum suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan merupakan rute penularan HIV yang umum ditemui pada pengguna narkotika suntik. Karena itu, jika Anda hendak menggunakan jarum suntik untuk keperluan medis, pastikanlah bahwa jarum yang Anda gunakan steril dan sekali pakai. 2. Hubungan seksual tak terproteksi. HIV dapat ditemukan pada cairan sperma dan cairan vagina, maka dari itu hubungan seksual merupakan salah satu rute penyebaran infeksi HIV. Terdapat beberapa metode hubungan seksual yang menjadi sumber penularan HIV. Misalnya hubungan seks penetratif tanpa menggunakan kondom. Hal ini memungkinkan bercampurnya virus yang terkandung pada cairan sperma. Kedalaman perlukan mikro saat melakukan penetrasi sehingga virus masuk ke dalam peredaran darah. 3. Air susu ibu atau ASI. ASI juga bisa mengandung virus HIV karena wanita dengan virus HIV yang menyusui beresiko penular HIV terdapat bayinya. Namun pemberian ASI tetap dianjurkan pada ibu yang menderita HIV, khususnya di negara-negara dengan status sosial ekonomi rendah dan kebersihan pembuatan susu formula masih belum terjamin. Perlu diingat bahwa pembuatan susu formula memerlukan tingkat kebersihan yang memenuhi standar untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi yang justru dapat meningkatkan kematian bayi. Adapun berbagai cara mencegah HIV atau AIDS diantaranya yaitu: pertama, menggunakan jarum yang steril. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Pastikan jarum selalu steril jika berniat ingin membuat tato atau lindi. 2. Hindari seks bebas. Dari segi kesehatan, seks bebas bisa memberi efek yang berbahaya bagi tubuh. Seks bebas sangat dilarang apalagi dengan pasangan yang berbeda-beda. 3. Lakukan vaksin. Lakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B serta lakukan tes secara teratur karena sangat baik sebagai pencegahan dari HIV. 4. Pre-ekspor profilakis adalah pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV. Yang dimaksud dengan beresiko tinggi tertular HIV adalah mereka yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. 5. Perhatikan luka yang terbuka. Gunakan pakaian khusus yang disarankan oleh dokter untuk menutup tubuh ketika menjenguk atau bersentuhan langsung dengan penderita HIV atau AIDS. Selain itu, ada beberapa gaya hidup sehat untuk membantu mencegah HIV atau AIDS. Di antaranya yaitu: pertama, makan makanan dengan bergizi yang seimbang. Kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, hindari mengonsumsi obat-obatan terlarang termasuk alkohol. Yang keempat, lakukan yoga atau meditasi
mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap habis menyentuh hewan peliharaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.